Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami. Kami rindu memberikan pujian kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Pujikan pujian ini dari awal. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, selalu baru rahmat-Mu, selalu baru rahmat-Mu. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah-Mu. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik.
dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Dan kami katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara semua yang kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur kalau pagi hari ini saya bisa melayani saudara semua lewat ibadah online pagi hari ini. Saudara semua, karena ini hari-hari ini kita merayakan kemerdekaan negara kita, maka apa yang akan saya sharingkan, saya kasih tema hidup merdeka di dalam Kristus. Saudara semua, kita semua tahu bahwa tanggal 17 Agustus 1945 negara kita sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Dan sejak saat itu, kemerdekaan negara kita Republik Indonesia ini diakui di seluruh dunia. Sehingga negara Indonesia ini jadi negara yang betul-betul merdeka. Begitu pentingnya saudara semua kemerdekaan itu. Sehingga kemerdekaan negara kita ini diperingati secara besar-besaran setiap tahun. Kalau kita mau hitung-hitungan Bapak Ibu sekalian ya, secara kasaran aja ya. Kalau setiap RT untuk memperingati hari kemerdekaan ini ya, habisnya 1 juta aja Bapak Ibu sekalian ya. Ini secara mudahnya saja ya, entah berapa juta RT ya di seluruh Indonesia ini. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian ya, biaya yang dikeluarkan bukan hanya puluhan T, mungkin ratusan T itu setiap tahun Bapak Ibu sekalian ya. Hal itu menunjukkan bahwa begitu pentingnya ya kemerdekaan itu. Karena dalam kemerdekaan itu
setiap warga negara ya itu punya hak untuk memilih, punya hak untuk hidup, punya hak untuk diperlakukan dengan adil, punya hak untuk membela diri. Demikian pula Bapak Ibu sekalian ya. Begitu pentingnya kemerdekaan rohani ya bagi setiap hidup orang-orang percaya. Sehingga Yesus yang adalah 100% Allah rela turun ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia dan berkorban bagi kita semua di atas kayu salib. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengerti bahwa tugas kita semua saat ini adalah mempertahankan kemerdekaan kita. Ya, bukan merebut kemerdekaan, tapi mempertahankan kemerdekaan yang sudah diberikan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Untuk itu, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang rasul yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan kita ini. Mari kita baca dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyinya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu sekalian ya, apa yang dimaksud dengan hidup merdeka ya? Yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, yang perlu kita mengerti yaitu hidup merdeka itu berarti berani meninggalkan cara hidup yang lama. Karena Paulus berkata, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Rasul Paulus menekankan ya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Apa yang dimaksud dengan pikiran yang sia-sia? Pikiran yang sia-sia adalah cara pikir manusia duniawi ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Cara pikir manusia duniawi ya seperti yang kita kenal ada di sekitar kita ini Bapak Ibu sekalian. Yaitu cara pikir yang fokusnya pada yang duniawi. Yang dikejar-kejar setiap hari, yang dipikirkan hanyalah soal kekayaan, soal kedudukan, soal kepopuleran. Untuk membuat hidupnya ya, membuat dirinya ya dihormati orang ya, dipuji-puji bila perlu, disembah-sembah orang. Ini yang dikejar-kejar orang duniawi Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga hidup mereka itu terikat dengan dunia ini. Padahal pada akhirnya semua ini akan menghancurkan hidupnya. Karena ketika kita mengejar yang duniawi, makin dikejar itu makin tidak terkejar. Dan akibatnya Bapak Ibu sekalian luar biasa. Bisa kita lihat di sekeliling kita. Banyak orang yang stres, stroke, dan mengidap macam-macam penyakit. Orang bisa jatuh dalam macam-macam kejahatan. Karena ketamakannya orang bisa ditangkap oleh KPK. Korupsinya juga nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini semua karena ketamakan, karena cinta uang.
Orang bisa korupsi sampai triliunan. Bayangkan Bapak Ibu kan ya. Kalau dulu orang korupsi hanya ukuran miliaran, sekarang triliunan ya. Entah itu mau dimakan untuk berapa turunan itu Bapak Ibu kan ya. Orang bisa jadi pecandu narkoba dan lain-lain akibatnya. Karena itu firman Tuhan ajarkan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Fokus pada yang atas. Memikirkan yang kekekalan ini loh Bapak Ibu kan. Itu hal yang berkenan pada Allah, yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus rela turun ke dunia. Untuk menjadi sama dengan manusia. Dan menjadi teladan bagi setiap hidup orang percaya. Bapak Ibu sekalian, sebagai teladan bagi kita semua ya. Coba kalau kita menilai dengan logika kita ya. Kalau dinilai dengan ukuran dunia, apakah hidup Yesus itu sukses atau tidak? Wong lahirnya aja loh Bapak Ibu kan. Tuhan Yesus lahirnya aja di kandang. Anaknya tukang kayu. Ketika dewasa dia mengatakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan berarti Yesus tak punya rumah ya, enggak ya. Artinya setiap hari kehidupannya diwarnai untuk jadi berkat buat banyak orang. Menolong banyak-banyak orang. Tapi sekalipun tidak bersalah, Yesus kematiannya di atas kayu salib sebagai orang terkutuk. Coba kita bayangkan, apakah penilaian orang dunia Yesus itu masuk orang yang sukses, orang yang berhasil atau tidak? Pasti setiap orang mengatakan, itu orang yang gagal Bapak Ibu sekalian ya. Tidak punya kekayaan, tidak punya kedudukan. Apanya yang dipilih? Tapi Yesus bangga ya. Yesus bangga akan hidupnya. Karena Yesus pada saat dia ada di dunia, dia adalah manusia 100% Bapak Ibu sekalian. Sekalipun dia juga Allah 100%. Karena kebanggaannya akan hidupnya ya. Yang pertama ya. Kalau kita baca dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Begini bunyinya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang dilakukan Yesus ya. Yaitu taat pada misi Bapaknya. Sekalipun dia diperhadapkan dengan penderitaan, penyiksaan, bahkan kematiannya. Tapi dia tetap taat untuk menyelesaikan misi dari Bapaknya yang harus diselesaikannya. Yaitu misi penebusan dosa manusia. Karena itu ketika saat-saat terakhir hidupnya ya, sebelum dia wafat di atas kayu salib, Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya dia sudah menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan misinya, yaitu menebus dosa umat manusia. Kebanggaan Yesus sebagai manusia itu bukan kekayaan, kedudukan, kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Melainkan ketaatan dan kesetiaannya sampai mati untuk menyelesaikan misi, yaitu tugas dari Bapaknya. Dengan kata lain, hidup Yesus itu dipakai Allah untuk jadi berkat buat banyak orang, termasuk saudara dan saya. Sekalipun Yesus harus menghadapi yang namanya penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Ini teladan hidup yang tidak sia-sia, teladan hidup yang jadi berkat, yang diinginkan oleh Bapa di sorga bagi setiap kita anak-anaknya.
Karena itu firman Tuhan juga katakan, simpanlah hartamu di surga, bukan di bumi. Dan yang kedua, hidup yang merdeka berarti berani memiliki pengertian yang diterangi oleh Allah. Dalam ayat yang 17 dan 18 tadi dikatakan, jangan lagi hidup sama seperti orang tidak kenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Bapak Ibu sekalian perlu mengerti ya, bahwa akar masalah menjadi orang benar itu yaitu hati yang menjadi keras ini loh Bapak Ibu kan. Hati yang tidak bersedia dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mengubah hati kita. Kalau kita itu mengeraskan hati kita tidak mau buka pintu hati kita untuk dibentuk oleh Allah. Itu namanya hati yang degil, hati yang menolak teguran Tuhan, hati yang gak mau bertobat, merasa dirinya selalu benar dan pengertiannya sebagai akibatnya ya, pengertiannya gelap, sulit membedakan yang benar dan yang salah, dan hidupnya semakin jauh dari Tuhan. Dan kalau kita renungkan baik-baik Bapak Ibu sekalian ya, ini semua bisa merupakan teguran bagi kita semua. Karena kita semua juga hidup di akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian. Dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Ayat ini kalau kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia ya, Alkitab TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan demikian. Mereka berpura-pura beribadah, tetapi hidup mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh beribadah. Jauhilah orang-orang seperti ini. Ini orang-orang yang hanya pura-pura beribadah, tapi hidup mereka itu tidak sungguh-sungguh beribadah. Ya. Banyak orang yang tetap ke gereja, banyak orang yang juga melayani Tuhan. Ya. Saya tidak ngomong orang ke gereja atau melayani Tuhan itu salah ya, enggak ya. Tapi sekalipun mereka ke gereja melayani, tapi mereka itu gak sungguh-sungguh. Hal itu bisa dilihat dari hidup mereka. Mereka sama seperti orang dunia, gak ada bedanya. Orang dunia sulit mengampuni. Mereka juga sama, sulit mengampuni. Hidupnya penuh kepahitan, penuh kebencian, gak ada kasih. Sukanya bertengkar. Dan kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 7 ya, ini dilanjutkan ya dengan lebih jelas. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun gak pernah dapat mengenal kebenaran. Orang yang pikirannya sia-sia ini, fokusnya pada hal yang duniawi. Sekalipun mereka itu dengarkan khotbah mungkin ratusan ribuan kali, mereka gak mau berubah Bapak Ibu kan. Karena fokus mereka itu pada yang duniawi. Dalam pikiran mereka ketika khotbah itu mengenai hati mereka, mereka ngomong ini tentang si A, si B, si C, bukan tentang aku. Mata hatinya sudah tertutup dari hal-hal yang ilahi. Jangan heran Bapak Ibu sekalian ya. Banyak orang mengatakan, aku itu wonge ya wis ngene iki, ya wis angel berubah ya. Yang keras kepala ya tetap keras kepala Bapak Ibu kan. Bukannya enggak bisa ya ini ya. Tapi karena memang dia tidak mau. Dan Roh Kudus tidak akan memaksa orang ketika orang tidak dengan sukarela buka hati untuk diubah ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian ya. Hidup merdeka itu berarti hidup dalam persekutuan dengan Allah.
Rasul Paulus mengatakan manusia berdosa itu pikirannya sia-sia, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Memang Bapak Ibu sekalian, ya. Dosa selalu menjauhkan manusia dari Tuhan. Tapi kasih Allah yang begitu besar, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Allah itu mau berdamai dengan orang-orang percaya. Sehingga orang-orang percaya bisa hidup merdeka dalam Tuhan. Menikmati persekutuan dengannya. Dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu sekalian, tapi semuanya itu tidak semudah yang saya katakan. Semua itu butuh perjuangan, butuh tekad, butuh komitmen. Agar hidup kita itu dibaharui terus-terus. Sehingga makin nampak nyata sebagai orang merdeka. Manusia yang baru, yang makin serupa dengan Kristus sendiri. Tapi kita harus yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, ya. Bersama Yesus, ya, bersama dengan Roh Kudus, kita itu pasti bisa. Kita pasti menang. Amin. Karena itu kalau kita lihat contoh dari hidup Rasul Paulus. Rasul Paulus yang asalnya sebagai penganiaya jemaat Kristen berubah menjadi pencari jiwa, ya, bagi Kristus. Rasul Paulus yang asalnya orang kaya raya, ya, orang berpendidikan tinggi. Juga dia anggota Sanhedrin, anggota DPR-nya orang Yahudi saat itu. Bisa berkata dengan bangga Bapak Ibu kan, ya. Dalam Filipi 3 ayat 8 katakan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus yang asalnya orang kaya raya, punya kedudukan tinggi, terhormat, ya. Tapi ketika ditemui Yesus di Damsyik dan dia kemudian bertobat, ya, berbalik dari arah hidupnya yang lama menjadi manusia yang baru dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka ketika Rasul Paulus makin mengenal, makin melekat dan beriman pada Tuhan, bukannya Rasul Paulus selalu tambah kaya, jabatannya makin mentereng, bukan loh Bapak Ibu kan, ya. Justru Rasul Paulus makin banyak mengalami yang namanya penderitaan, dipukuli, disesah, keluar masuk penjara, naik kapal, kapalnya pun bisa kandas Bapak Ibu sekalian. Hidupnya tidak mulus Bapak Ibu sekalian, banyak masalah yang harus dihadapi. Tapi Rasul Paulus mau berjuang bersama Yesus, ya. Itulah pola pikir orang-orang yang merdeka. Orang yang tidak terbelenggu oleh keinginan duniawi, tapi fokus pada yang kekal. Sehingga menjadi orang-orang yang baru di hadapan Tuhan, menjadi ciptaan yang baru. Orang yang mudah mengampuni, gak menyimpan kebencian, kepahitan, suka mengalah, bahkan suka berdamai daripada bertengkar. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, biarlah lewat renungan singkat ini Bapak Ibu sekalian, kita semua diubahkan menjadi manusia-manusia baru yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Mari kita semua berdoa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hamba-Mu bersyukur Tuhan atas kesempatan pagi hari ini Tuhan. Biarlah lewat renungan yang singkat, yang sederhana dan jauh dari sempurna ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu bisa menyadarkan kami semua, agar kami semua yang sudah menjadi manusia baru, yang sudah Kau selamatkan, jangan sampai kami semua ini berbalik lagi
menjadi seperti manusia lama. Dan biarlah Kau berikan kekuatan penghiburan, Kau pimpin kami semua menjadi manusia baru, makin serupa dengan Kristus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.